Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, sehat walafiat, sehat lahir batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk pertemuan malam ini kita akan membahas terkait rencana audit yang tanggap. Sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke materi yang pertama. Untuk tujuan umum dari rencana audit yang tanggap, dalam tahapan kedua dari suatu proses audit, yaitu mengenai resiko, tujuannya untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai risiko yang dinilai. Cukup artinya bahwa bukti itu bisa menjadi bukti yang membuktikan. Nah, hal ini dapat dicapai dengan merancang dan mengimplementasikan tanggapan yang tepat terhadap risiko salah satu material yang dinilai oleh seorang auditor, baik pada tingkat laporan keuangan maupun pada tingkat asersi. Begitu. Nah, langkah awal yang harus dilakukan yaitu merancang tanggapan audit yang efektif. Yaitu bagaimana? Ya, salah satunya dengan membuat daftar dari semua risiko yang dinilai oleh seorang auditor, lalu dikembangkan pada tahap akhir penilaian risiko. Jadi risiko-risiko apa saja yang dinilai oleh seorang auditor, dari mulai sisi lingkungan perusahaan baik eksternal ataupun internal, semuanya dinilai, dibikin sebuah daftar risiko. Nah, ketika sudah melakukan tanggapan secara menyeluruh atas semua risiko yang ada di dalam perusahaan, contohnya seperti ini. Seorang auditor datang ke perusahaan, lalu dia menganalisis perusahaan, yaitu contoh seperti bagaimana pengelolaan limbah, bagaimana pengelolaan pengendalian internalnya, apakah ada job deskripsi ataukah tidak. Nah, itu semuanya dari awal sampai akhir dinilai. Nah, setelah membuat daftar risiko yang telah dinilai oleh auditor, ada risiko yang pervasif. Nah, maksud dari pervasif artinya bahwa dari suatu risiko salah satu saja, contoh misalkan perusahaan minyak, seorang auditor itu mengaudit perusahaan minyak, di mana hasil olahan limbah minyaknya itu tidak diolah secara tepat sehingga berdampak pada kerugian yang diderita oleh lapisan masyarakat. Maka dengan demikian Pertamina itu akan ditutup karena demo dari masyarakat. Nah, itu suatu dampak yang ditimbulkan secara pervasif kepada laporan keuangan. Nah, gitu kan.
Jadi akan berdampak pada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas. Jadi itu perpasif menyeluruh gitu kan. Atau bisa juga seperti ini, di mana total penjualan itu 10 juta. Nah, yang dilakukan kecurangan itu senilai 5 juta. 5 juta rupiah ya. Itu akan berdampak perpasif pada laporan laba rugi. Nah, itu dikatakan pervasif. Artinya suatu dampak yang menyeluruh yang ditimbulkan dari salah saja yang material. Nah, itu pervasif menyeluruh ya. Ada juga resiko yang tidak pervasif. Contoh misalkan penjualan itu 10 juta, tetapi ada salah sajinya 100.000. Nah, itu tidak berdampak pervasif gitu kan. Tapi ada kecurangan tapi tidak pervasif. Nah, pada tingkat laporan keuangan gitu kan, ada juga pada tingkat saldo akun. Contoh seperti kelemahan lingkungan pengendalian atau potensi terjadinya kecurangan. Nah, yang saya katakan barusan. Nah, hal ini ditangani melalui rancangan dan implementasi tanggapan menyeluruh oleh seorang auditor. Nah, untuk menangani hal ini yaitu tadi seorang auditor itu harus membuat daftar risiko yang terkandung oleh klien kita. Begitu. Nah, lalu peralatannya apa saja gitu kan. Nah, peralatan seorang auditor yang pertama itu prosedur substantif dasar. Nah, prosedur substantif dasar itu bisa kita dapatkan di Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Jadi di sana peraturannya lengkap. Bapak Ibu di sana bisa download prosedur substantif dasar, prosedur substantif yang diperluas, prosedur analytical substantif, dan uji pengendalian. Begitu. Jadi aturan-aturan yang harus kita pahami dan dipraktekkan. Nah, rencana audit yang responsif ada 3 langkah umum yang dijalankan oleh seorang auditor dalam menetapkan sebuah rencana. Nah, poin yang pertama itu seorang auditor harus menanggapi risiko yang dinilai pada tingkat laporan keuangan. Nah, beda risiko yang dinilai pada tingkat asersi ataupun pada tingkat saldo akun. Tapi ini lebih tinggi lagi, yaitu pada tingkat laporan keuangan. Contoh misalkan seorang auditor itu menilai risiko pada tingkat laporan keuangan di posisi keuangan untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari risiko itu bersifat pervasif ataukah tidak.
Begitu. Pertama dari sisi laporan keuangannya dulu. Nah, setelah hal itu dilakukan, kita menilai dari tingkat saldo akun. Setelah menyeluruh dilakukan dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dinilai resikonya, maka kita turunkan penilaian risiko pada tingkat saldo akun. Dilakukan sampel aja, ngecek transaksi, misalkan transaksi piutang tercantum di neraca yaitu senilai 50 juta. Nah, 50 juta itu kita cek ke dalam bukti transaksi. Nah, di dalam bukti transaksi itu ada 50 juta itu dari 5 konsumen. Nah, dengan demikian dari 5 konsumen itu kita buat surat konfirmasi kepada 5 konsumen itu. Saya dari KAP X akan melakukan konfirmasi apakah PT A telah memiliki piutang kepada Anda senilai sekian. Begitu. Nah, nanti dari pelanggan itu akan melakukan konfirmasi betul ataukah menyangkal. Seorang auditor bisa mengetahui. Begitu juga dengan hutang usaha, dilakukan konfirmasi seperti itu kepada pihak yang independen pada tingkat saldo akun. Nah, sedangkan untuk yang lainnya beda metode ataupun beda cara. Begitu. Kalau di persediaan kita harus mengecek langsung ke bagian gudang apakah ada persediaan yang usang atau tidak, lalu disesuaikan dengan saldo yang ada di neraca untuk pada tingkat saldo akun. Begitu. Nah, ketika udah selesai, kita masuk ke bagian dokumen, yaitu identifikasi prosedur yang diperlukan untuk area laporan keuangan yang material. Jadi ketika kita menemukan di dalam laporan keuangan yang tidak sesuai dengan bukti fisik ataupun bukti transaksi, maka kita ambil langkah prosedur untuk menanggapi hal itu. Begitu. Nah, poin yang ketiga hampir sama dengan poin yang kedua, yaitu menentukan prosedur audit dan luasnya. Artinya bahwa luasnya itu lingkup audit yang harus dilaksanakan. Begitu, untuk dijadikan sampel. Contoh misalkan piutang tadi, untuk dijadikan sampel dari 5 konsumen itu, kita uji sampel yaitu 3 konsumen dilakukan konfirmasi. Biasanya kan perusahaan itu memiliki ratusan piutang. Nah, ketika kita uji secara keseluruhan itu akan memerlukan waktu dan biaya. Perusahaan juga memiliki banyak sekali utang.
maka kita lakukan sampel, karena ketika dilakukan konfirmasi secara keseluruhan akan menyebabkan biaya yang membengkak dan waktu audit tidak cukup ya. Jadi adanya sampel yang harus dilakukan serta luas ataupun ruang lingkup yang harus dilaksanakan, begitu. Ini bisa didiskusikan dengan tim audit nanti. Nah, lalu bagaimana dengan menanggapi resiko kecurangan? Nah, resiko kecurangan ataupun fraud gitu kan, dalam bahasa lainnya, dapat terjadi di semua perusahaan dan perlu mendapat perhatian ketika seorang auditor menyusun rencana audit. Ini sudah jelas ya. Nah, langkah pertama yaitu menilai risiko yang potensial terjadinya kecurangan dan kemudian merancang tanggapan yang menyeluruh dan terinci secara tepat, begitu. Nah, contoh lagi, misalkan seorang manajer memberikan tugas kepada bawahan dari staf penjualan dengan target yang begitu tinggi. Contoh kasus nyatanya seperti di SNF Finance. Nah, nanti bagian penjualan itu bisa melakukan kecurangan dengan penggelapan penjualan ataupun pembuatan piutang fiktif dalam penjualan, karena penetapan target yang begitu tinggi tapi staf penjualan tidak bisa melakukannya. Dia melakukan hal-hal yang membuat dirinya supaya mencapai target, ibaratnya seperti itu. Contohnya seperti kasus SNF Finance, di mana dia melakukan kecurangan dalam hal penjualan fiktif. Seorang auditor itu kurang berhasil dalam menemukan itu. Dikala itu ada KAP-nya ada, sehingga dia dibekukan izinnya. Coba searching di internet, itu sudah cukup lama kasusnya, kasus SNF Finance. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sekian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.